ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Waduh. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Ya kan? Itulah yang mereka dukung itu, yang mereka elukan itu ya kan? Si Anies yang otaknya koplak. Ngebangun dinasti, melakukan praktek politik dinasti itu paling parah. Pak Prabowo sebagai presiden, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak, biarkan hukum yang berjalan. Sosial beredar soal anak abah coblos 3 pasang itu, responnya tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan. Untuk pilkada DKI kira-kira akan ada endorse ke pasangan tertentu Pak dari untuk pilkada DKI nanti itu akan ada endorse untuk pasangan tertentu dari Bapak? Belum udah ditetapkan calonnya. Iya. Belum kan? Belum. Infonya mau ketemu Pak Ditetapkan Pram. calon aja belum. Sekarang kan baru pendaftaran kan? Iya. Tapi infonya mau ketemu Pak Pram. Kemarin Pak Pram menyampaikan akan ketemu dengan nanti. Belum tahu, nanti kita lihat. Ya, ini memang lagi ramai-ramainya ini. Anak abah ini bakal coblos 3 paslon ini. Waduh, ini dan tanggapan dari abahnya ini ya bikin geleng kepala ini. Ya, kalau abah memang negarawan ya harusnya ngasih tahu lah anak-anaknya jangan ngelakuin hal tersebut ini. Ya kalau nyoblos 3 paslon kan jadinya suara tidak sah, tapi ini abahnya diam saja ini. Waduh. Ya bedalah sama Pak Prabowo yang dulu 2 kali kalah pilpres dengan Pak Jokowi ini. Ya kan Pak Prabowo dulu berapi-api, tapi ketika pendukungnya protes beliau mendinginkan ini. Ya spirit perbedaan tapi efeknya apa ya, gede loh, besar loh ini. Tapi ini loh gimana ini tanggapannya abah kok seperti ini. Waduh ini. Bapak Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia lebih kurang 47 hari lagi sampai batas akhir jabatan beliau tanggal 20 Oktober nanti. Bapak Prabowo Subianto yang menang dalam pemilihan presiden belum dilantik. Beliau akan menjabat mulai dari bulan Oktober 2024 ini sampai bulan Oktober 2029. Bapak Jokowi masih menjabat, masih presiden resmi Indonesia. Yang terpilih menjadi presiden menggantikan beliau belum juga dilantik. Yang akan menjabat 5 tahun ke depannya. Tapi presiden 2029 udah diumumkan. Udah diumumkan presiden 2029 adalah Anies Baswedan.
Memang sama beda. pendukung-pendukungnya yang sudah mulai hilang ingatan, sakit jiwa, depresi alias gila. Ya. Berkumpul di sana Waduh. panitia-panitia surga dan orang-orang yang merasa wakil Tuhan di negeri ini. Jangankan jadi presiden tahun 2029, jadi calon gubernur Jakarta saja kandas. Mengatakan semua partai tersandra. Ya kan? Itulah yang mereka dukung itu, yang mereka lukan itu ya kan? Si Anies yang otaknya koplak. Waduh. Inilah abang satu ini. Ya, gimana ya? Anak abah itu memang beda dari yang lain memang. Waduh, waduh. Ya, itulah apa ya? Hebatnya anak abah ini. Presiden terpilih saja ini belum dilantik loh. Kok udah teriak-teriak. Abah Anies Presiden 2029 ini, aduh ini anak abah ini gimana ya, harus segera diperiksakan ini. Ya segera diperiksakan nih sebelum terlambat. Waduh ini. Ya inilah namanya mimpi di siang bolong ini. Tapi ya biarin aja lah bang. Ya emang sudah susah kalau dibilangin lagi nih. Waduh. Aduh, kita lanjutkan saja. Dia seperti tidak mau melompat. Jadi Saya- membangun romantisme akhirnya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Waduh, ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI Enggak, kembali. Mas Anies Palestina tuh mendukung, Waduh. membutuhkan Anda. Waduh. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Oke, siap. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Dia- waduh, ini loh, dokter loh padahal ini. Waduh, nih kok bisa begini ya? Kalau boleh tahu ini dokter Tifa ini sekolahnya dulu di mana ya? Kok begini? Coba ini yang jadi pasiennya dokter Tifa ini tolong muncul. Apakah Anda masih sehat ya sampai sekarang ini? Waduh. Tapi ya, saya ini benar-benar terkejut loh ini. Dan tidak menyangka ini korban abah ini sampai separah ini. Waduh. Dan ini padahal ini seorang dokter loh. Tapi kok sampai segitunya ini, sampai separah itu ya. Waduh, ini loh, parah Pol, asli parah ini. Alangkah tidak beruntungnya partai ini. Ketika yang berkumpul di partai ini hanya sebenarnya para petualang politik yang memanfaatkan partai ini. Sial benar partai ini. Dalam kepimpinan saya ke depan, satu hal yang saya harus tekankan pada saudara. Stop model-model berpartai di Nasdem dengan cara-cara seperti itu. Jangan coba-coba.
masuk partai, dapat jabatan di partai, bahkan merusak partai. Apa ini? Yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Tapi tidak mulai saat ini saya memimpin kembali partai ini. Waduh, ini dari Ketua Partai Nasdem ini, Bang Surya Paloh ini. Ya, beliau mengatakan ya alangkah tidak beruntungnya nih partai ini nih. Ya, Partai Nasdem yang dimaksud ketika yang kumpul di partai hanya sebenarnya para petualangan politik ini yang cuma memanfaatkan partai ini. Waduh, ini sentilan dari Pak Surya Paloh ini yang dimaksud siapa ya? Coba kita baca komen saja ini, siapa tahu di komen ada yang menjawab ini. Yuk kita baca saja. Waduh, ini langsung buka ini loh. Ada dari IZ ini. Sebut saja Anies Baswedan gitu loh. Kayak saya mah. Waduh, ini langsung dibuka ini. Komen teratas ini. Waduh. Ini di bawahnya ini ada dari Rizka. Padahal Pak Surya Paloh gak nyebut merek, tapi anak abah tersinggung. Waduh, ini tersinggung gimana ini? Di bawahnya ini ada Antasino. Siapa tuh si pengendali angin ya? Waduh, yang dimaksud siapa ini? Ya, itulah sentilan dari siapa tadi? Pak Surya Paloh ini. Waduh, apa bener yang dimaksud orang itu tadi ya? Ini sentilan dari Pak Surya Paloh ya. Coba kalian tulis di kolom komentar ini. Yuk kita lanjutkan. Selama pemerintahannya Jokowi, menurut lu yang paling membuat kerusakan demokrasi itu apa? Wah, gokil nih pertanyaannya. Pantesan ditibuk mulu. Mancingnya gini sih. Gue diemin aja. Menurut gue yang paling parah adalah ngebangun dinasti. Melakukan praktek politik dinasti. Itu paling parah. Dan yang paling menyebalkan dari Pak Jokowi adalah beliau ngomong tuh kayak beliau pikir kita nggak ngerti gitu. Kayak kita nggak belajar semuanya. Yang toketes itu ya? Yang nggak tahu kok tanya saya gitu. Yang toketes. Ya ampun. Oh, gue lebih gaul. Pokoknya apapun yang dia lakukan sekarang ini kan motivasinya antara dia tamak gitu ya, rakus atau dia takut. Kenapa lu tidak menilai dia tamak atau rakus? Pemerintahan Pak Jokowi ini yang katanya menghasilkan berbagai kerusakan demokrasi. Ya, Panji Pragiwaksono ini menilai kerusakan terparah adalah dinasti politik. Waduh, ini bentar Bang, bentar ya. Kok dinasti mulu dah ini? Padahal kan anak Pak Jokowi ini dipilih oleh rakyat langsung ini. Bukan ditetapkan langsung oleh bapaknya yaitu Pak Jokowi sendiri. Itu kan jelas kok bisa dibilang dinasti. Waduh ini.
Waduh, ini loh. Ya, bisa dibilang tidak semua ya masyarakat Aceh ini benci kepada Pak Jokowi. Masih banyak sekali yang baik hati dan mencintai Pak Jokowi ini. Ya, ini tadi ada momen antusias masyarakat Pak Banda Aceh ini menyambut kedatangan Bapak Presiden Jokowi ini saat meninjau fasilitas dan pelayanan di RSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh ini. Waduh. Ya gimana ya, ini sekarang ini Pak Jokowi ini tidak peduli mau disukai atau dibenci. Ya baginya gimana ya, tidak penting lagi lah. Yang penting adalah bekerja maksimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Itulah gitu. Kita lanjutkan saja. Pak Prabowo sebagai presiden, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi, kan gitu. Pak Prabowo sebagai presiden, dia Waduh, ini loh kata Pak Mahfud MD ini. Pak Prabowo ini sebagai presiden nanti tidak perlu melindungi Mulyono ya. Pak Mulyono, siapa itu? Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau ada tindakan hukum nanti biarkan saja hukum yang berjalan. Waduh, ini gimana ya, seperti pepatah air susu dibalas dengan air tuba ini. Waduh, nih Pak Mahfud ini kok jadi nggak karu-karuan ya. Dulu waktu jadi menteri ya nggak kayak gini loh. Gimana ya, sekarang kok kelihatannya sudah kemakan politik ini. Waduh, ini Mahfud, stop lah, jangan menjelekkan Pak Jokowi lagi. Biar bagaimanapun ini Pak Jokowi itu tetap presiden Indonesia yang hatinya tulus untuk rakyat dan bangsa Indonesia ini. Sudahlah Pak Mahfud, sadar. Wah, ini kata-katanya sangat menyentuh sekali. Pak Jokowi, jangan tinggalkan kami. Lihatlah begitu banyaknya rakyat yang mencintaimu, Pak. Waduh, ini di kepemimpinan Bapak, kami bisa merasakan kehadiran presiden begitu dekat dengan rakyat tanpa ada sekat, begitu hangat dan tidak pudar. Waduh, ini ya gimana ya, di akhir masa jabatannya ini Pak Jokowi sebisa mungkin ya menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai presiden untuk rakyat. Ya, sehat-sehat untuk Pak Jokowi ini. Ya, kalau kita sibuk ya cari yang sempurna, mungkin tidak ada ujungnya. Ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi dari sekian pemimpin, dari sekian presiden, tetap Pak Jokowi yang terbaik sampai saat ini. Waduh, ini gimana menurut kalian? Nah, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.